Ya, pula. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain, amma ba'du. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa arijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dengan memuja dan memuji Allah, saat ini kita semua ditakdirkan kembali untuk bisa melaksanakan
rutinitas kita, yakni taklim mingguan. Mudah-mudahan semua yang hadir senantiasa kondisi jasmani rohani selalu sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah, disampaikan kepada uswah dan qudwah kita, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan sampai kepada kita. Mudah-mudahan kita semua terakui, tergolongkan menjadi umatnya di dunia wal akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat para pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, terkhusus alhamdulillah hadir guru kita semua, Bapak Ustadz Ruslan Ma'ruf SPD. Beliau hadir tengah-tengah kita. Mudah-mudahan kita semua terciprati oleh berkah ilmu beliau, dan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan panjang umur. Amin ya robbal. Dan segenap para jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin, Ramadan telah berlalu, diakhiri dengan Idul Fitri pun sama telah berlalu. Sekarang kita sudah berada di tengah-tengah bulan Syawal. Tegasnya kurang lebih sekarang tanggal 16 Syawal. Berarti Ramadan telah 16 hari meninggalkan kita. Idul Fitri telah meninggalkan kita. Namun dari semua yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan, yang diakhiri dengan Idul Fitri, itu semuanya jangan sampai hilang seperti Ramadan, jangan sampai hilang seperti Idul Fitri, di mana dengan semarak bulan Ramadan, sehabis kita Isya, sholat Isya, taraweh 23, ada yang 11. Tapi sekarang bulan Syawal sudah hilang semua tapak itu. Biasanya sehabis taraweh kita sholat sunat witir 3 kali paling sedikit. Sekarang masih berada apa tidak? Wallahu a'lam bishawab. Nah, inilah sementara yang menjadi bukti ciri bahwa Ramadan, Idul Fitri menerima kita, atau kita diterima amal di bulan Ramadan, adalah dengan ibadah yang ada, yang dilakukan selama Ramadan masih nempel saat ini. Quran sekarang mulai tertata rapih di lemari, benar tidak Pak? Di mana bulan Ramadan dibaca tiap malam sehabis taraweh 1 juz, 2 juz, 3 juz. Sekarang goodbye Quran, benar tidak Pak? Sementara kata keterangan agama, ciri-ciri ibadah kita diterima, kemudian mendapatkan Idul Fitri, diterima kesucian kita, yaitu ibadah yang di Ramadan ada bekasnya di bulan Syawal. Sementara ini kasus umum semua. Setiap musola, masjid,
langgar, majlis, semua tinggal kenangan Ramadan dan Idul Fitri. Betul tidak Pak? Ayo, ini semua tinggal kenangan. Maka kata Allah dalam Al-Quran berkata, Qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang yang bisa menyucikan dirinya dan menjaga kesucian dirinya. Ketika kita ingin menjadi suci, gampang. Ikut Ramadan, puasa full sebulan, taraweh getol, Quran getol, insya Allah fitri, suci. Namun yang paling sulit adalah menjaga kesucian. Setiap orang yang mengaku dirinya muslim, anak muslimun, saya Islam, mau tidak mau berarti mesti melakukan poin-poin rukun yang 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji sekalipun. Dan semua dari 5 poin ini mempunyai peran tugas masing-masing. Syahadat, kenapa mesti syahadat? Sholat, kenapa mesti sholat? Zakat, kenapa mesti zakat? Puasa, kenapa mesti puasa? Haji, mengapa mesti haji kita? Ini semua punya peran buat kita masing-masing. Karena semua yang tertuju ibadah dunia terutama kembali kepada kita. Sholat buat siapa? Buat kita. Karena Allah nggak butuh sholat kita. Haji ongkos sampai puluhan juta, buat siapa? Buat kita. Allah nggak butuh haji kita. Allah nggak butuh semua ibadah kita. Allah nggak butuh semua pengabdian kita. Mesti atau meskipun sealam dunia maksiat semua kepada Allah, Allah nggak rugi. Dan sekalian manusia di dunia semua ibadah kepada Allah, Allah nggak untung sama sekali. Nggak pernah Allah diuntungkan ataupun dirugikan oleh makhluk atau manusia terutama. Maka peran-peran daripada poin syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu harus bisa kita gali secara batiniah. Kalau memang tekstual gampang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cukup aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Lisan bocah ge bisaeun Pak kos kitu mungkul mah. Tetapi yang dimaksud adalah kita ta'aruf kepada Allah, mengenal Allah, mengenal siapa yang kita ibadahi, mengenal siapa yang kita tuju. Hidup kita ini sekarang, Bapak jamaah ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 60 tahun, 40 tahun. Pernah tidak berpikir, hidup saya ini ke Allahnya tujuan apa sandaran? Kita mengenal Allah dari kecil. Apakah Allahnya itu jadi tujuan kita atau sandaran buat kita? Selama kita bersandar, walaupun memang ada ayat-ayat yang menerangkan Allahus Somad, Allah tempat bergantung, tempat bersandar, tapi bukan itu yang dimaksud. Tetap Allah mesti dijadikan tujuan hidup kita. Selama kita menjadikan Allah adalah sandaran, ketika kita mendapatkan ketidakenakan, musibah, kita tidak menerima akan semua itu. Nah, hadirin jamaah,
peran syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Manusia yang mati di bumi ini, Pak, itu ada yang dikubur, ada yang dibakar, ada yang dilempar ke air, ada yang ditaruh di tempat khusus. Di Bali, seperti di Bali, ada kan orang yang meninggal nggak dikubur, nggak dibakar, tapi hanya diletakkan di bawah pohon. Memang manusia terbuat dari 4 unsur. Ketika dikubur wajar. Kenapa? Manusia dari tanah asalnya, unsur tanah ada. Dibakar manusia ada, memang unsur apinya manusia. Kemudian dikeairkan, memang ada unsur airnya. Ditaruh, digeletakkan dengan hembusan angin, maka tubuhnya habis kering dengan hembusan angin. Memang manusia terbuat ada dari unsur udara. Maka asyhadu, aku bersaksi, tanah, air, api, udara, semuanya ini adalah ciptaan Allah dan ada pada diri kita. Unsur tanah, jasad, kulit, daging. Unsur api mana? Darah, merah. Unsur air mana? Sumsum, balu. Udara mana? Urat nadi kita. Maka kita disebut manusia ini seutuhnya. Ternyata kita ini adalah mamzuzatun, bercampur, perpaduan. Nggak terbuat hanya dari tanah doang. Yang setahu kita manusia Adam dari tanah, ya begitu mah tuh Pak, gampang saja. Terus kemudian ketika Allah wajastawaitu panapahtu fi ruhi, kata Allah, ketika Adam beres diciptakan, bereslah Adam diciptakan dengan kun fayakun Allah. Jadilah Adam. Apa begitu saja langsung hidup? Tidak. Ketika Adam beres diciptakan, tergeletak Adam kaku. Mata ada tapi nggak berfungsi. Telinga ada tapi nggak berfungsi. Semua ada, tangan, kaki ada, tapi nggak berfungsi. Kemudian Allah menyuruh sujud kepada jin, setan, manusia, jin, setan, malaikat sujud. Dalam konteks Allah menyuruh sujud kepada Adam bukan ibadah, tapi maknanya pengabdian. Maka sehingga masuklah unsur malaikat, masuklah unsur jin, setan, masuklah unsur hewani dalam tubuh kita, sehingga mata yang tadinya kaku nggak bisa melihat, dengan izin Allah, instruksi sujud bimakna pengabdian, kita bisa melihat, mendengar dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita berpikir mentafsirkan ayat Quran bahwa Allah menyuruh sujud kepada makhluk jin, setan, kemudian malaikat, ibadah berarti Allah menyuruh sesat kepada makhluk. Bukan itu yang dimaksud, tapi pengabdian. Maka manusia mana yang sejatinya manusia, Pak? Ayo pikirkan oleh kita. Kita cuma mengadopsi akhlak-akhlak, budi pekerti dari makhluk yang lain. Ada orang baik, dermawan,
ibadah taat, ibadahnya lempeng lurus beribadah. Siapa itu? Malaikat wataknya. Ada yang senantiasa mengganggu orang, benci kepada orang, maksiat yang mulu. Siapa? Setan tuh. Ada yang rakus, yang penting gua kenyang, yang lain nggak apa-apa, kelaparan ge. Siapa? Hewan tuh. Mana sifat kitanya, manusianya mana? Maka ketika kita cenderung kepada semua itu, siapa kita? Ayo Pak, ini kajian diri buat kita. Mana sifat kita yang asli? Mana kita sebagai fitrah manusia yang asli? Sementara kita hanya mengadopsi, hanya bisa mengikuti daripada tadi sifatnya malaikat, sifatnya setan, sifatnya daripada hewani. Maka manusia ada yang taat-taat ibadahnya. Jadilah kekasih Allah, para wali diantaranya, para sahabat diantaranya taat. Maka beliau-beliau tersisipi atau mengadopsi daripada sifat-sifat malaikat. Ada yang cenderung manusia itu berpikirnya, pola pikirnya maksiat mulu. Tiap hari yang dia pikirkan maksiat. Siapa dia? Itu sifat setan. Ada manusia yang serakah, banyak kan? Yang serakah banyak tidak? Banyak. Coba pikirkan Bapak. Banyak yang serakah. Gaji udah gede, tunjangan gede, masih banyak yang korupsi. Benar tidak? Berarti di sini sifat kemanusiaannya tidak muncul. Sementara kita punya modal dari siapa? Rasulullah. Sidik, amanah, patonah, tabligh, kita punya modal. Sidik, amanah, patonah, tabligh. Ini modal manusia. Sidik, benar kita, jujur kita. Amanah. Nah, ini kan paling berat kan amanah. Amanah itu paling berat. Termasuk Bapak jadi suami, Bapak bekerja di PT, atau Bapak menjadi pejabat, ini amanah semua. Kalau nggak dipegang ini semuanya hancur Pak. Baru menyesal. Ini sifat kita. Kita jebret lakuin sesuatu. Ujungnya kita menyesal. Nah disinilah Pak. Sidik, amanah, patonah, cerdas. Memang perlu kita cerdas. Cerdas apa yang dimaksud? Cerdas dalam hal beragama dan ibadah kepada Allah. Kalau kita cerdas berpikir, akal kita dengan iman digabung, akal, iman digabung, ketika sholat kita nggak mengharapkan pahala, kita nggak mengharapkan surga, tapi kita yang harapkan adalah Allah. Karena pahala, surga, neraka yang menciptakan adalah Allah. Nah inilah buktinya Pak. Puasa digembleng sebulan, bukan sehari dua hari. Sebulan digembleng puasa. Dilatih sabar, jujur, tawakal dalam hal puasa Pak. Tapi ketika kita keluar dari puasa Idul Fitri, hancur semua. Maka ketika 1 Syawal malam takbir, terdengarlah lantunan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja setan iblis nangis, menyesal. Kenapa? Selama setahun misi gua hancur. Semua umat manusia, terutama yang muslim,
ku sesatkan. Tapi dalam satu waktu malam takbir sampai hari lebaran tiba, paginya lebaran, semua dosa diampuni, semua kesalahan diampuni. Hari itu, hari Idul Fitri, yang tercatat hanya amal kebaikan saja. Stres iblis, Pak. Selama setahun misi menggoda manusia, dengan satu hari mendapat ampunan semua. Tapi dengan rojongan tentaranya setan laknatullah, tenang Tuhan, lebaran tiba, 1 hari, 2 hari, 3 hari masa aktifnya kita habisin semua. Bener bukti, Pak. Kalau habis lebaran apa yang kita rencanakan? Terkadang orang tua lewat, makom emak bapak kita lewat. Yang dikedepankan kita fokus kepada liburan lebaran. Pergilah ke pantai, pergilah kemana. Islam tidak melarang semua itu, tidak. Islam tidak melarang kita untuk rekreasi, tidak. Tapi jangan mengabaikan, meninggalkan nilai-nilai keislaman. Puasa getol, sebulan full. Pas lebaran, dengan niat tujuan rekreasi menyenangkan anak istri, pergi ke pantai, pergi kemana, sholat duhur ditinggalkan, asar ditinggalkan, maghrib kecapean, isya sudah ngantuk, 5 kali sehari pada waktu itu tidak sholat semua, hancur semua ganjaran pahala 30 hari kita Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Kan hati-hati, banyak jebakan setan, tipu daya. Jebakan setan lebih lembut daripada sutra. Jadi nggak kerasa kita maksiat, Pak. Nggak kerasa kita itu berbuat salah. Ya, contoh begini, Pak. Rasa iri, dengki, hasud, riya, takabur, ada yang mengajarkan? Tidak. Ada kajiannya? Tidak. Ada gurunya? Ada guru hasud? Nggak ada. Ada guru iri? Nggak ada. Ada pelajaran iri? Nggak ada yang mengajarkan. Tapi kenapa di diri manusia muncul sifat itu? Hasud, iri, riya, dengki. Kenapa? Sementara sifat yang baik, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ini mutlak diajarkan, diwariskan oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kenapa sulit nempel pada diri kita? Yang timbul, yang banyak adalah sifat yang tidak diajarkan, yang tidak ditaklimkan, seperti hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya, Pak. Ya, ini kenapa muncul semua itu? Ini bahan tamakur buat kita, bahan renungan buat kenapa sih aku ini harus ngewa? Kenapa aku mesti geuleuh ka batur? Kenapa gua mesti ngurusin urusan orang lain? Kenapa gua mesti tahu urusan orang? Begitu, Pan. Kita terkadang asik menilai daripada orang lain. Hidung orang lain jelas kelihatan, tapi hidung pribadi nggak kelihatan. Mata orang lain kelihatan jelas, tapi mata pribadi nggak kelihatan. Kuping ini jelas melihat kuping orang, tapi kenapa nggak jelas lihat kuping sendiri? Benar tidak?
kita mau lihat hidung dohir, mata dohir, kemudian kuping dohir, harus pakai alat kaca namanya. Tapi secara hakikat nyatanya kita nggak bisa melihat punya kita sendiri, hidung, mata, mulut nggak bisa. Tapi merasakan semuanya, itulah diri kita. Bisa merasakan. Terkadang kita itu jeli, salahnya orang. Terkadang kita itu sangat tahu salahnya orang, tapi kita tidak tahu tentang salah kita, tidak tahu tentang kekurangan kita. Inilah kita, Pak. Kemana cenderungnya kita? Ya, jangan sampai ibadah puasa kita, kemudian hadiah dari Allah fitri hancur dengan seketika, hancur dengan hanya melakukan perbuatan duniawi saja. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka tadi Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh sangat beruntung orang yang menyucikan, bahkan bisa menahan, bisa menguatkan kesuciannya, baik dengan jalan as-sholat, atau dengan jalan puasa lagi sunat, atau dengan jalan bilur walidain, ya, dengan jalan kita itu memuliakan kedua orang tua atau bersilaturahmi. Banyak caranya, Pak, banyak caranya. Tapi yang dimaksud dengan ibadah seperti kita perlu tahu. Sholat, kenapa Allah menyuruh sholat kepada kita? Allah mewajibkan kepada kita sholat. Kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuan Allah tuh menyuruh kita sholat supaya kita terhindari dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian puasa, la'allakum takun, supaya kita itu lebih bertakwa. Artinya tigin, semangat akan ibadah kepada Allah. La'allakum tattaqun, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Kemudian kita diwajibkan berzakat. Untuk apa? Untuk supaya diri kita suci fitrah. Kenapa sih zakat fitrah itu keluarnya bulan puasa saja? Gak ada dan gak sah hukumnya zakat idul fitri, zakat fitrah di luar bulan puasa, ataupun dilakukan pada malam takbiran 1 Syawal. Hanya segitu waktunya, gak banyak. Prosesi kewajiban zakat itu hanya 14 jam. Dari mulai maghrib tanggal 1 Syawal sampai khotib naik imbar. Dengan apa tujuannya? Supaya kita ini kembali fitrah, suci. Lalu kalau kita renungkan, apa sih yang kita fitrahkan itu? Apa sih yang difitrahkan oleh kita ini? Kita zakat fitrah, Pak. Kemana multifungsinya ini? Apa sih yang difitrahkan? Apa yang difitrahkan oleh kita ketika ada kewajiban zakat fitrah?
Nabi memberikan wejangan, datang Rajab litathiril badan, datang Saban litathiri kolbi, datang Ramadan litathiri ruh, mensucikan ruh kita. Ketika kita pada bulan Rajab khusus untuk menyucikan badan, datang bulan Sya'ban untuk menyucikan kolbu hati kita, datang Ramadan adalah untuk menyucikan rohani kita. Sementara yang akan bertanggung jawab kepada Allah adalah rohani kita. Ayo Pak, kita lebih cenderung mengurus jasmani kita, sementara rohani kita kadang lupa. Nggak ingat dalam diri kita ini ada dua unsur, unsur jasmani, unsur rohani. Makan, minum, makan apa baik nasi, roti, apapun yang dimakan, coba perhatikan, ada nggak yang keluar dari unsur tanah? Nggak ada. Semua yang dimakan itu tertanam di atas tanah. Kenapa? Karena manusia terbuat dari tanah. Asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Maka manusia makan nggak ada yang keluar dari unsur tanah. Padi dari tanah, ubi dari tanah. Benar Pak? Sekalipun roti, bahan dasar tepung dari mana? Dari tanah. Kenapa? Karena manusia ini sejatinya adalah terbuat dari tanah. Minum pun begitu, ada airnya. Jadi kita jangan lupa diri kita masing-masing. Kita akan kembali kepada mana? Kepada asal penciptaan. Cuman ketika kita mati, meninggal dunia, urusan jasad, badan enggak cukup kembali ke tanah, asal dari tanah. Tapi ruhani kita kemana larinya? Ruhani kita fa'ama mahua, ruh kembali billahi kepada Allah. Semua ruh kembali kepada Allah. Kenapa? Karena ruh tidak bahasanya diciptakan. Kalau unsur tanah, jasad diciptakan oleh Allah, diciptakan dengan sebaik mungkin. Kata Allah, fi ahsanit taqwim. Tapi kalau bahasa ruhani, bukan diciptakan. Panapahtu bihi ruhi, kutiupkan ruhku, sebagian ruhku kepada ruhnya Adam, ruhnya manusia. Maka ruhani selamanya tidak akan mati, tidak akan hancur abadan selamanya. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah ruhaninya. Maka ayo Pak, ini semua kita duduk di sini, walaupun habis pulang kerja, capek, panas, tapi kita duduk di sini. Inilah anugerah yang terbesar. Ini untuk apa? Untuk makanan ruhani kita, untuk makanan ruhani pada dalaman kita. Mudah-mudahan Pak, ruhani kita kelak bisa menjawab man rabbuka wan nabiyuka dan lain sebagainya Pak. Karena yang ditanya Allah, yang dibangkitkan oleh Allah, yang dipertanggungjawabkan adalah sifat ruhani. Jasad kalau sudah mati 3 hari pun sudah bau Pak.
dikubur hancur jadi tanah kembali. Manusia itu layaknya manusia, manusia ketika dikubur semua jadi tanah kembali. Kenapa? Karena badannya terbuat dari tanah. Sementara rohaninya nggak ada yang tahu, illallah kecuali Allah. Nah ini PR buat kita. Ya, kita cuman berpola sudut pandang kita hanya duniawi saja. Lebih cenderung kita menghiasi diri jasmani saja, makan, minum yang enak-enak, yang mahal demi kepuasan jasmani, baju yang bagus, yang mahal demi kepuasan apa? Jasmani. Sementara ruhaninya kuru banget, loyo banget. Kenapa? Gak pernah dikasih makan, gak pernah diperhatikan. Maka pantas Pak, ketika para aulia Allah, para imam mujtahidin di kuburannya bisa menjawab pertanyaan malaikat, bahkan bisa mendebat. Seperti Imam Syafi'i meninggal dunia, Syafi'i meninggal dunia, 7 langkah orang yang menguburkan, datang malaikat munkar nakir. Man robuka, siapa Tuhanmu? Syafi'i ditanya begitu, dia nggak menjawab Allah Tuhanku, tidak menjawab, bahkan dia itu marah. Malaikat, kamu tahu saya ini selama dunia yang aku sebarkan, yang aku ajarkan adalah tentang Allah, tentang ketuhanan. Asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Pantaskah kau menanya kepada aku tentang ketuhanan, tentang Allah? Syafi'i menjawab di kuburan, Pak, saking dia itu makrifat kepada Allah, bisa menjawab pertanyaan di alam kubur bukan daripada semestinya, tapi balik mengkritik pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena ruhaninya selama dunia betul-betul dijaga dan diperhatikan. Sampai sekarang madhabnya kita anut, ilmunya kita pakai. Ini ilmu Imam Syafi'i. Gaya-gaya gerakan bacaan sholat kita Syafi'i nganutnya, puasa kita Syafi'i nganutnya. Semuanya hampir di Indonesia banyak menganut paham Syafi'i. Artinya apa? Dengan kebesaran jiwanya dan senantiasa memperhatikan ruhaninya menjadi orang terbaik dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah dalam kebaikan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan terakhir, mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa amal mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.